Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Hakim. Saya calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya bekerja di SD Negeri Dumling 01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dumling 01, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Dumling 1 yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka presentasi calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dengan tema budaya positif di sekolah. Kedua kalinya, selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing umatnya dari jahiliyah sampai adanya Islamnya, dengan adanya beberapa ilmu yang saat ini berkembang dengan baik. Baiklah, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Ikhwanul Hakim SPD, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi dapat mengantarkan kita sampai dari awal sampai akhir acara dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Kurniasi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih disampaikan Bapak dan Ibu, dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 yang akan disampaikan oleh Bapak RO SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDNP Negeri 1, wabil khusus Bapak Ikhwanul Hakim, calon guru kontrak SDNP Negeri 1 angkatan ke-11. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Ikhwanul Hakim, presentasi budaya baik di sekolah. Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Apa itu budaya baik dan kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan dan kita budayakan sebagai kebiasaan di sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon kepada Bapak Ikhwanul Hakim untuk bisa menyampaikan dan memberikan ilmu kepada kita semua sehingga bermanfaat pada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan tema budaya positif sekolah di SD Negeri 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ikhwanul Hakim SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Ikhwanul Hakim SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk seminar saya hari ini tentang aksi nyata modul 1/4 tentang budaya positif sekolah. Selanjutnya,
Nah, konsep inti dari budaya positif ada 6. Yang satu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dulu. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke dalam materi pertama ya, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang? Sesuai aturan. Ya, sesuai aturan. Terus apa lagi? Apa yang biasanya itu tepat waktu. Terus apa lagi? Yang suruh lari-lari itu apa? Hukuman ya. Ya, kita selalu menyamakan disiplin dengan hukuman ya. Padahal itu berbeda sekali. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Kalau ada yang terlambat itu kita hukum, push up atau berlari gitu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif lahir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa? Apa itu nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu? Ya, nilai yang baik. Terus nilai yang positif. Apa lagi? Ya, disiplin juga nilai baik ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini kan karakter profil pelajar Pancasila ya yang Kemendikbud itu gaung-gaungkan sekarang. Nah, dalam 6 nilai pelajar Pancasila ini termasuk bisa dimasukkan ke dalam rapot ya atau nilai sikap. Contoh misalkan piket, gotong royong itu bisa masuk ke dalam nilai gotong royong. Terus inovatif juga bisa dimasukkan ke dalam nilai kreatif. Contoh misalkan budaya kita di hari Rabu itu sholat duha dan murojaah itu di hari Kamis itu bisa ke dalam beriman dan bertakwa dan lain sebagainya ya. Ya, selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu perilaku manusia? Motivasinya apa? Contoh misalkan kita sebagai guru ada melihat murid atau siswa kita ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang ya. Terus nanti kita menegur murid tersebut. Nah, tentu kita menanyakan apa alasannya berangkat siang. Biasanya seperti itu ya. Terus apa alasannya jika kamu biasa berangkat pagi? Ya, selanjutnya apa? Motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosen dalam bukunya Restitution School Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Contoh
menghindari hukuman itu salah satunya ada siswa yang terlambat masuk, ada yang siswa yang berangkat pagi. Biasanya ditanyakan dulu ya, kalau ada yang berangkat siang, kamu kenapa berangkat siang? Karena agar tidak dihukum biasanya, itu termasuk eksternal. Terus ada yang juga nanti dimarahin gurunya. Nah, itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya dulu, yang sekarang juga masih ada guru-guru yang misalkan ada yang bisa menjawab pertanyaan ini dikasih hadiah. Nah, itu termasuk juga motivasi eksternal, bukan internal dari dalam diri. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, yang paling bagus itu yang nomor 3 ya Bapak Ibu. Berangkat karena motivasi sendiri, karena ingin belajar, karena ingin pintar dan lain sebagainya. Nah, sebelum tahun pelajaran baru kan ada kesepakatan kelas biasanya. Nah, kesepakatan kelas juga hampir sama dengan keyakinan kelas, ya, hampir mirip-mirip. Ya, keyakinan kelas yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Nah, guru dan siswa saling menyepakati bahwa harus begini. Dan untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Guru juga berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kelas selalu bersih. Yang kedua adalah menjaga fasilitas kelas dengan baik. Sapunya orang hilang-hilang ya, biasanya ya. Selalu tepat waktu berangkatnya dan memulai pelajaran juga. Saling peduli, menghargai dan membantu, bertanggung jawab terhadap tugasnya, misalkan PR dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Butuh rasa apa? Rasa dimengerti, karena wanita ini dimengerti. Terus apa lagi? Nyaman, aman. Terus aman juga. Butuh dicintai juga ya. Dicintai oleh seorang ataupun muridnya dan lain sebagainya. Mantan aja Pak. Ya, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam ya ini. Kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kayak surat di Doraemon Giant itu kan menguasai gitu. Terus ada juga kebebasan dan terakhir kesenangan. Nah, ada ini studi kasus Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluh karena Doni seringkali meminta bekal teman-temannya secara paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi anak seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Next.
Nah, jika Doni beralasan karena ingin bertahan hidup, ya dalam kasus Doni tersebut, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Next. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus tersebut, yang Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya saya mengambil bekal teman saya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan ingin dikasih dan disayang dan diterima oleh teman-temannya. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, ya merasa hebat paling kelas, merasa jago, belum kayak Giant tadi kan di Doraemon. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Bila jawaban Doni dalam kasus tersebut bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan di rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, ya oleh karena itu dia ingin mencoba memakan bekal temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, ya milih-milih berarti pilih-pilih panganannya, ya BCB. Selanjutnya dalam kasus tersebut, bila Doni menjawab bahwa ia merasa karena iseng saja, ya karena iseng temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan senangnya, ya misalkan temannya diambil bekalnya terus temannya nangis, Doni ini guyur, ya. Iya. Next. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Disiplin tahun 98, posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin ada 5, ya. Guru sebagai penghukum, ya, yang tadi itu misalkan ada berangkat siang itu dihukum, terus ada yang tidak mengerjakan tugas dihukum tanpa menanyakan alasan apapun dengan gurunya. Dan yang kedua adalah sebagai membuat merasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah itu nah ini biasanya seharusnya kamu sudah tahu kalau itu salah, ya. Mengapa kamu melakukan itu jadi stres nih? Berarti kan merasa anaknya itu gurunya itu ditekan, ya, merasa tertekan, jadi merasa bersalah. Nah, yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Biasanya ucapannya ini, ayolah lakukan demi ibu, ya. Apa yang ibu lakukan, apa yang sedang ibu katakan lakukan. Itu kayak semangat kepada murid. Dan keempat adalah posisi sebagai pemantau. Ya, berarti posisi sebagai pemantau selalu memantau keadaan muridnya, apa yang dilakukan, apa yang
Dan dilakukan salah atau benar itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Nah, ini posisi kontrol dulu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membimbing murid untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia perbuat, dan guru dapat mengingatkan kembali keyakinan kelas yang tadi keyakinan kelas tadi. Nah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa yang tadi kamu langgar? Sebutkan. Nah, kalau guru sudah menyebutkan kesalahannya tentang keyakinan kelas tadi, murid akan merasa apa? Bahwa nanti suatu saat bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini mungkin bahasa baru ya, segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pengertian restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Sebuah cara penerapan disiplin pada murid, restitusi mengajak murid mengidentifikasi tindakannya, sehingga dapat menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam memecahkan masalah. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Melalui kontrolnya ini, misalkan menanyakan kita semua, misalkan ada seorang murid yang berangkat siang ya. Nah, kita nasihati, iya, kita semua itu sebagai manusia pasti ada kesalahan. Mungkin suatu saat kamu bisa memperbaikinya. Jangan langsung kamu berangkat siang harus lari ke ini dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasannya. Kamu guru nanti mengatakan seperti ini biasanya. Nah, semua perilaku itu ada alasannya. Coba Pak Guru tanyakan, apa alasan kamu berangkat siang? Nah, misalkan pasti siswa berangkat siang ada alasan-alasan tertentu. Walaupun alasan itu biasanya tidak diterima oleh guru, misalkan kesiangan karena nonton bola, begadang, itu kan sesuatu yang itu ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru menanyakan tentang motivasi murid, apa yang harus diperbaiki nantinya jika murid tersebut masih berbuat kesalahan. Jangan langsung menghukum. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Ibu Hakim SPD yang telah memberikan materi tentang budaya positif sekolah. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi oleh sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Hakim tentang materi budaya positif sekolah. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, monggo pada Bapak Dr. SPD dipersilakan. Ada satu
pengetahuan baru bagi kita yang sangat bermanfaat, yaitu melihat sebuah kasus ternyata tidak bisa dipandang satu aspek, bisa dilihat dari kebutuhan dasar 5 faktor itu. Namun tadi yang dijelaskan sekilas oleh Pak Iqbal, mohon selain kebutuhan dasar yaitu tentang yang pertama survival ya, yaitu betul-betul memang nggak makan. Yang kedua ada yang dia hanya cari kesenangan, dia buat sesuatu. Ada yang dia ingin mencari kekuasaan. Nah, mohon salah satu solusinya, misalkan dari survival itu solusinya apa? Jadi penanganannya apa? Dari survival saja ya, karena waktu ya. Kepada Bapak Ibu lagi untuk dipersilakan memberi jawaban atas pertanyaan dari Bapak Darto SPD. Ya, yang tadi berarti kebutuhan bertahan hidup ya. Apa solusi dari memecahkan masalah tersebut? Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup mungkin si Doni ingin survive, ingin ini loh saya itu menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya ini seperti ini gitu. Mungkin kalau yang tadi bisa memakai segitiga restitusi. Misalkan menanyakan dulu kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, kalau menanyakan dulu terus nanti Doni pasti memberikan alasannya, karena saya berbuat ini karena ingin seperti ini gitu. Karena saya ingin, Yang saya tanyakan, kalau dia sudah berdoa, saya di rumah belum makan, ya sehingga saya ambil makanan dia gitu. ya, Itu kalau kebutuhan dasarnya ingin bertahan itu penyelesaiannya bagaimana? Jadi maksudnya ya, guru itu melakukannya apa? ya berarti nanti, Bantu atau apa? ya berarti nanti menyuruh Doni agar besok-besoknya orang tuanya memberikan bekal kepada si Doni tersebut, agar bekalnya juga yang bervariasi, agar tidak meminta-minta atau mencicipi teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, makasih. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari yang lain, monggo dipersilakan. Cukup ya Pak, dapat diterima ya Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Darto yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktunya melihat presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif sekolah. Mudah-mudahan dapat diterapkan kepada anak didik kita khususnya di SD Negeri 1. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi, maka berakhir acara pada siang ini. Untuk penutup, kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang salah maupun kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.